Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Sosial Politik, dosen pengampu Ibunda Ulia Fuhaida. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adri Dwi Lazuardi dengan NIM 1052400170, dan rekan saya Fadli Amin Setiawan dengan NIM 10524169. Dan saya Habib Rianza dengan NIM 105240167. Dengan saya Muhammad Fazrida dengan NIM 1052400166. Dengan saya Haikal Misandi dengan NIM 1052400168. Baiklah, di sini kami akan membuat tugas podcast, yaitu tugas ujian akhir semester, membuat podcast yang berjudul Refleksi Reformasi 1998. Pada episode kali ini kita akan membahas refleksi reformasi, sebuah upaya peninjauan kembali makna reformasi 1998 dalam konteks demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini. Reformasi 1998 sebagai peristiwa politik struktural. Reformasi 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Kejatuhan rezim Orde Baru menandai berakhirnya sistem pemerintahan yang sentralistik, otoriter, dan minim kontrol publik. Secara teoretik, reformasi dapat dipahami sebagai transisi politik, yakni peralihan dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi transisi. Transisi ini ditandai oleh perubahan konstitusional, pembatasan kekuasaan eksekutif, serta penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya, apa sih agenda utama dari reformasi 1998? Agenda utama reformasi 1998 yaitu reformasi membawa sejumlah agenda normatif yang fundamental. Di antaranya yang pertama, demokratisasi politik melalui pemilu yang bebas dan kompetitif. Yang kedua, supremasi hukum guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah sebagai koreksi atas sentralisme kekuasaan. Yang keempat, pemberantasan korupsi melalui pembentukan lembaga independen. Yang kelima, penguatan masyarakat sipil termasuk kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Agenda-agenda ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik. Baiklah, setelah 2 dekade ini, apakah agenda-agenda reformasi sudah terjalankan dengan semestinya atau belum? Baik, setelah lebih dari 2 dekade berjalan, reformasi menunjukkan capaian sekaligus kontradiksi. Di suatu sisi, demokrasi prosedural telah transaksionalisasi, pemilu dilaksanakan secara berkala, partisipasi politik meningkat, dan peluang kebebasan sipil relatif terbuka. Namun di sisi lain, muncul problem serius seperti menguatnya oligarki politik, praktik politik transaksional, lemahnya penegakan hukum, serta degradasi etika demokrasi. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa reformasi sering berhenti pada aspek prosedural, belum sepenuhnya menyentuh substansi demokrasi. Oke, kita sebagai anak ilmu pemerintahan, mahasiswa ilmu pemerintahan, apa sih reformasi dalam perspektif anak ilmu pemerintahan? Reformasi dalam perspektif ilmu pemerintahan. Dalam kajian ilmu pemerintahan, reformasi dapat dibaca sebagai upaya membangun good governance. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi indikator utama keberhasilannya. Namun, ketika negara dikuasai oleh kepentingan elit dan ekonomi politik yang timpang, maka demokrasi berisiko mengalami defisit legitimasi. Oleh karena itu, informasi menuntut tidak hanya perubahan institusi, tetapi juga perubahan kultur, politik, dan kesadaran warga negara. Nah, baiklah, di sini kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil yang apa sih peran mahasiswa dan masyarakat sipil untuk merealisasikan reformasi 1998?
Mahasiswa memiliki posisi strategis agen perubahan sosial. Sejarah mencatatkan bahwa reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari generasi mahasiswa yang kritis dan progresif. Dalam konteks ini, peran tersebut tetap relevan melalui kajian ilmiah, advokasi, kebijakan publik, kontrol sosial, dan penguatan etika politik. Reformasi bukan sekedar warisan, melainkan tanggung jawab kolektif lintas generasi. Refleksi reformasi mengajak kita untuk bersikap jujur terhadap capaian dan kegagalannya. Demokrasi tidak cukup hanya dijalankan secara formal, tapi harus diwujudkan secara substantif. Reformasi belum selesai, ia menuntut konsistensi, keberanian moral, dan partisipasi aktif warga negara. Pertanyaan refleksi yang patut kita renungkan bersama adalah, apakah reformasi masih kita rawat sebagai nilai atau sekedar kita ingat sebagai peristiwa sejarah? Demikianlah podcast kajian ilmiah kali ini. Terima kasih telah mendengarkan refleksi reformasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.